Saya ingin membicarakan pada saat ini yaitu mengenai green banking, yaitu yang sesuai dengan ajaran syariah, atau lebih luas lagi adalah green economy yang sesuai dengan ajaran syariah. Mengapa kita saat ini melihat pentingnya green economy? Karena pada saat ini kita mengerti dunia ini sering menghadapi krisis, di mana dari krisis satu ke krisis yang lainnya itu jaraknya semakin dekat saja. Selain itu juga kita lihat dunia ini menghadapi adanya pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Karena itulah saat ini banyak para ahli melihat bahwa kita perlu merubah kegiatan ekonomi yang bersifat ekstraktif dan berjangka pendek dengan kegiatan ekonomi yang bersifat berkesinambungan. Oleh karena itu, green economy diperkenalkan, yaitu dengan konsep bahwa kegiatan ekonomi haruslah berkesinambungan dan ramah lingkungan. Hal ini penting karena bahwa kegiatan ekonomi itu sendiri haruslah didukung oleh ekosistem yang memadai. Apabila ekosistem itu tidak memadai, maka kegiatan ekonomi juga tidak dapat berlangsung. Oleh karena itu penting bahwa green economy ini dapat berjalan dengan baik. Kita semua mengetahui bahwa kerusakan lingkungan itu diakibatkan oleh kegiatan ekonomi. Nah, green economy merubah konsep seperti ini bahwa kegiatan perbaikan lingkungan itu sejalan dengan kegiatan ekonomi. Kita mengetahui bahwa kegiatan ekonomi itu didukung oleh pembiayaan atau mediasi dari perbankan. Oleh karena itu, perbankan mempunyai peran yang sangat strategik untuk mendukung green economy ini sendiri. Karena apa? Perbankan juga mempunyai kepentingan dalam hal ini, yaitu pertama bahwa perundang-undangan yang ada itu mengharuskan perbankan dan dunia usaha melakukan kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan. Karena pertama bahwa masyarakat pada saat ini sudah begitu sadar lingkungan sehingga kita bisa melihat banyak gejolak yang timbul di masyarakat akibat adanya dan kegiatan kerusakan lingkungan oleh dunia usaha. Kemudian yang kedua bahwa apabila pembiayaan ini diberikan oleh perbankan kepada perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan, maka si perusahaan ini menghadapi dua risiko untuk mengembalikan pembiayaannya, yaitu pertama adanya sanksi daripada undang-undang yang ada, yaitu dari KLH maupun pemerintah setempat atau pemerintah pusat. Yang kedua adanya protes dari masyarakat sehingga perusahaan itu tidak dapat beroperasi, sehingga perbankan perlu membuat suatu bentuk analisa risiko manajemen mengenai kerusakan lingkungan ini. Nah, jadi ada dua hal yang penting, yaitu pertama bahwa perundang-undangan yang berlaku, yang kedua adalah adanya risiko manajemen dari pembiayaan tersebut. Namun hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah bahwa ini sebetulnya adalah menimbulkan atau menumbuhkan suatu bentuk produk perbankan yang baru, yaitu produk-produk perbankan yang ramah lingkungan. Nah, dalam hal ini maka perbankan akan mendukung kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan atau green economy tadi itu. Jadi kegiatan ekonomi dapat berkesinambungan, yaitu antara bentuk kegiatan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi akan terjadi suatu bentuk kegiatan ekonomi berkesinambungan guna kemaslahatan umat di dunia ini. Nah, ini adalah sejalan dengan maqasid as-syariah, di mana manusia harus kita lindungi untuk menuju kemaslahatan umat. Di dalam kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan ini, pertimbangan-pertimbangan kerusakan lingkungan masuk ke dalam faktor ekonomi. Pada saat ini, keekonomian yang ada, kerusakan lingkungan itu merupakan eksternalitas daripada biaya perusahaan.
Jadi kerusakan lingkungan hidup tidak dimasukkan ke dalam perhitungan pembiayaan yang mengibatkan rakyat atau negara yang menanggung biaya-biaya ini. Sehingga rakyat miskin akan semakin banyak dan rakyat miskin yang hidup pada lingkungan yang rusak akan miskin secara turun-temurun. Oleh karena itu, ajaran syariah sangat cocok atau justru malah sangat sejalan dengan konsep green economy ini. Oleh karena itu, pentingnya perbankan syariah di Indonesia ini untuk menjadi motor dalam implementasi daripada green economy atau green banking ini sendiri. Nah, alhamdulillah kami telah bertemu dengan BSM. BSM atau Bank Syariah Mandiri telah mempunyai program penyaluran pembiayaan kepada UMKM untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung perbaikan lingkungan. Di antaranya adalah biogas ataupun pemanfaatan daripada sampah untuk menjadi barang-barang yang produktif. Sebagai contoh biaya eksternalitis yang tidak dihitung adalah misalnya perbankan itu membiayai suatu bentuk perkebunan, maka yang dulunya itu hutan yang penuh dengan keanekaragaman hayati itu sekarang rusak semuanya menjadi suatu bentuk yang homogen, semua berbentuk suatu misalnya kelapa sawit semua begitu. Nah, ini adalah suatu bentuk kehilangan keanekaragaman hayati atau ekosistem, di mana ekosistem itu adalah terdiri dari 6, yaitu adalah manusia itu sendiri, binatang, tumbuhan, tanah, air, dan udara. Jadi ada 6 ekosistem yang harus terjaga semuanya, yaitu tercakup tadi dalam keanekaragaman hayati. Nah, oleh karena itu dunia perbankan juga harus melihat seperti hal ini. Nah, itu eksternalitis tadi yang tidak dihitung dalam pembiayaan perkebunan. Namun ada hal-hal yang lain pembiayaan yang perlu dilakukan oleh perbankan adalah pembiayaan di mana meningkatkan keanekaragaman hayati. Jadi sebagai contoh bahwa bagaimana kegiatan-kegiatan yang tadinya merusak lingkungan itu menjadi kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan. Misalnya yaitu kegiatan-kegiatan peternakan yang tadinya mengeluarkan banyak gas metan akibat dari kotoran binatang. Nah, gas metan ini dirubah menjadi biogas. Nah, kami melihat BSM telah melakukan hal yang kedua ini, yaitu dengan memanfaatkan daripada kegiatan-kegiatan tadinya itu merusak lingkungan menjadi kegiatan-kegiatan UMKM yang ramah lingkungan. Nah, kami sangat mendukung usaha-usaha seperti ini dan otomatis dilema-dilema tadi antara ekonomi dan lingkungan secara kreatif dapat dibentuk suatu produk perbankan yang lebih ramah lingkungan. Jadi sebagai contoh produk-produk yang lainnya adalah bagaimana dunia perbankan ini dapat memberikan suatu pembiayaan yang lebih kompetitif terhadap pembangunan rumah atau pembangunan gedung yang menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan ataupun dengan menggunakan energi-energi yang bisa terbarukan ataupun menggunakan energi yang sangat efisien dan efektif. Selain itu juga mungkin perbankan dapat memberikan suatu bentuk sumbangan gitu untuk atau kegiatan yang bisa meningkatkan keanekaragaman hayati atau perbaikan lingkungan seperti yang tadi dilakukan oleh BSM. Demikian sebagai gambaran singkat mengenai green economy. Tentu pembahasan ini sangat luas dan perlu dibahas lebih lanjut secara lebih mendetail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.